Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. First of all, let's pray to Allah Subhanahu wa ta'ala, Lord of the world, which giving us mercy and blessing so we can fast today. The second, salawat and salam everlastingly be upon our adoration, the great Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, which gather us from the darkness to the brightness, from the Jahiliyah era to the Islamic era. The viewers, I am Ahmad Nashwa Shamidarsani from Alizah Leadership High School Batu. Let me take your time for a moment to give my speech and a title. Afwan, Ana Atakalam Bilogatil Indonesia. Kisah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bersama Nabi Muhammad SAW yang selalu ceria di fase di bulan Ramadan. Abdullah bin Mas'ud pernah mengatakan bahwa Rasulullah SAW berpesan kepada dirinya, hendaknya kamu di pagi hari pada hari puasamu dalam keadaan berminyak dan juga bersisir. Janganlah kamu di waktu pagi hari pada waktu puasamu dalam keadaan bermuka masam. Hadis riwayat Tabrani dan Abu Nuaim. Kita perlu tahu bahwa ketika Nabi Muhammad SAW berpesan kepada sahabat-sahabatnya secara langsung, pastilah dilatar belakangi atau disebabkan oleh sesuatu hal. Seperti kepada sahabat yang memiliki sifat atau watak yang pemarah, maka Nabi Muhammad SAW berpesan kepada dirinya agar ia tetap sabar menerima cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikannya balasan syurga kelak. Maka pesan yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada Abdullah bin Mas'ud juga memiliki latar belakang yang berbeda pula. Seperti latar belakang kondisi fisik. Secara fisik, Abdullah bin Mas'ud merupakan orang yang termasuk golongan orang-orang yang kecil dan juga kurus. Abdullah bin Mas'ud juga memiliki kondisi finansial yang kurang baik sehingga bisa dikatakan dengan golongan orang-orang yang termasuk miskin. Dari kedua kondisi tersebut, Abdullah bin Mas'ud pastilah merasakan sesuatu kegelisahan, sesuatu kesedihan di dalam dirinya. Maka Nabi Muhammad SAW berpesan kepada dirinya agar ia dalam mengatasi cobaan-cobaan tersebut dalam keadaan hati yang bergembira, bersukacita, menabur senyum kepada orang-orang lainnya. Latar belakang yang kedua merupakan Abdullah bin Mas'ud merupakan sahabat yang menjadi teladan bagi sahabat-sahabatnya yang lain. Apabila seorang Abdullah bin Mas'ud melakukan sesuatu hal yang tidak dilakukan oleh sahabat-sahabat, seperti di bulan Ramadan ia menunjukkan keceriaan, menunjukkan rasa senang, kegembiraan, padahal pada saat itu ia dalam keadaan
dalam berpuasa. Maka sahabat-sahabat tersebut akan mengikuti apa yang diikuti oleh Abdullah bin Mas'ud ini. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah Abdullah bin Mas'ud bersama Rasulullah SAW adalah kita sebagai seorang muslim harusnya menyembunyikan amalan ibadah kita terhadap orang lain sebisa mungkin. Seorang yang berpuasa pastilah diidentikan oleh rasa lapar dan juga dahaga, bukan? Maka sikap Abdullah bin Mas'ud menunjukkan sebaliknya. Abdullah bin Mas'ud menampilkan wajah yang berseri-seri, wajah yang rapi, bersemangat dalam menjalankan ibadah puasa. Sahabat-sahabat yang melihatnya tidak merasakan bahwa Abdullah bin Mas'ud pada saat itu melaksanakan ibadah puasa, sehingga perbuatan yang menunjukkan amal ini dapat dikatakan berhasil. Orang yang menyembunyikan amalan ibadah kepada orang lain memiliki manfaat yang sangat luar biasa. Orang yang menyembunyikan amal tentulah pasti akan terhindar dari perbuatan riya, perbuatan sum'ah, ingin dilihat orang, ingin didengar orang. Maka dalam dirinya perbuatan tersebut akan sirna, akan hilang dalam dirinya. Orang yang menyembunyikan amal juga merupakan salah satu dari ketujuh golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika di saat itu tidak ada naungan selain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang yang bersedekah dan menyembunyikan amalannya hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Wa rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa'akhfaha hatta la ta'allama shimaluhu ma tanfiqu yaminuh. Orang ini merupakan salah satu dari ketujuh golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kelak. Adapun hikmah yang juga dapat kita ambil dari amal yang disembunyikan merupakan bisa dikatakan oleh orang-orang yang ikhlas dalam menjalankan amal ibadah. Orang-orang ini tidak akan berpengaruh, tidak akan mempengaruhi dirinya dalam menjalankan amalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah yang dapat kita ambil dari cerita Abdullah bin Mas'ud ini yaitu menunaikan ibadah yang diiringi oleh pahala. Senyuman merupakan salah satu wujud sedekah kepada orang lain. Setiap kali kita sedekah kepada orang lain, maka akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi dalam keadaan berpuasa, apalagi dalam keadaan di bulan suci Ramadan ini.
tentulah pasti Allah akan melipat gandakan pahala yang diberikan kepada hambanya ini. Hikmah yang terakhir yaitu kegembiraan yang dapat meringankan beban hidup. Apabila seorang muslim menghadapi suatu cobaan dengan rasa yang berbahagia, menabur senyum, maka pastilah Allah akan memudahkan beban hidup dalam dirinya. Dari dulunya yang ia merasakan sesuatu kesusahan dalam menjalankan sesuatu, menjadi sesuatu yang mudah. Dulunya adalah mustahil untuk dilakukan, menjadi bisa dilakukan. Sekian dari kultum dari saya. Apabila ada salah ucap, itulah pasti dari diri saya sendiri. Nun wal qalami wa ma yasurun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.